Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati, terus menambah wawasan pengetahuan kita sehingga iman kita kepada Kristus semakin mantap dan kita semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani di hadapan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan membaca, menyelidiki, merenungkan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Ulangan pasalnya yang ke-28, secara khusus ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, dan saya akan baca ayatnya yang pertama. Demikian firman-Nya, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita mengenai hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua menginginkan akan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya siapapun kita, apapun kita, dan bagaimanapun kita terus belajar dan terus berusaha supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan janji akan suatu hidup yang diberkati Tuhan kepada umat Israel. Coba perhatikan ayatnya yang kedua, "Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu." Dalam ayatnya yang ketiga, "Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang." Ayat 4, "Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu." Diulang lagi dalam ayat 5 dan ayat 6, "Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu." Setidaknya ada 6 kali kata diberkatilah diulang-ulang dalam ayat ini sebagai suatu janji Tuhan kepada umat Israel mengenai hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya janji yang sama juga berlaku bagi saudara dan saya, bahwa ada janji berkat Tuhan bagi hidup kita, ada janji Tuhan mau memberkati kita. Dan saya percaya Allah sangat senang memberkati umatnya. Tetapi ada syarat yang dituntut Tuhan bagi umat Israel supaya hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Demikian juga syarat ini berlaku bagi saudara dan saya supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Setidaknya ada 2 syarat yang saya jumpai dalam ayat ini yang disampaikan Allah kepada umat Israel supaya hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam ayatnya yang pertama, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu." Kata "jika" itu suatu kata persyaratan, syarat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diulang lagi dalam ayatnya yang kedua, "Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu." Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Disinilah saya melihat hal yang pertama sebagai syarat supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan adalah mendengarkan suara Tuhan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu,
Itulah persyaratan yang pertama yang dituntut Tuhan bagi umat Israel supaya hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dan ini juga berlaku bagi saudara dan saya, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita harus mendengarkan suara Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, apa suara Tuhan? Di mana suara Tuhan yang harus kita dengar? Firman Tuhan adalah suara Tuhan. Itu berarti mendengarkan suara Tuhan, kita harus rajin mendengarkannya. Kita harus rajin mempelajarinya, rajin membacanya. Sama dengan artinya kita rajin mendengarkan suara Tuhan. Untuk apa kita mendengarkan suara Tuhan? Supaya kita tahu apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa hukum-hukum Tuhan yang harus kita tahu, kita belajar mentaatinya nanti. Tapi bagaimana saudara dan saya mentaatinya kalau saudara dan saya tidak tahu? Kalau saudara dan saya tidak tahu, karena saudara dan saya tidak mau mendengarkannya. Karena itu sangat penting mendengarkan suara Tuhan, sangat penting mendengarkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya, sehingga hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Tanpa saudara dan saya mau senang rajin mendengarkan suara Tuhan adalah sesuatu yang sulit dan sukar untuk hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika saya percaya saudara dan saya senang mendengarkan suara Tuhan, senang mendengarkan Tuhan berfirman, senang mendengarkan Allah berbicara kepada saudara dan saya, baik itu lewat radio, televisi, mass media, apapun juga, saudara dan saya harus senang mendengarkan firman Tuhan, karena dengan mendengar, saudara dan saya akan tahu. Bahkan firman Allah berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana iman kita timbul kalau kita tidak mendengar firman? Bagaimana iman kita bertumbuh kalau kita tidak mendengar firman? Karena itu mendengarkan firman secara setia, secara kontinu, secara terus-menerus, itu sangat penting dalam hidup saudara dan saya, supaya hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita belajar berkomitmen, bertekad, bahwa saya harus dalam satu hari saya harus mendengarkan suara Tuhan. Saya harus mendengarkan apa petunjuk Tuhan dalam menjalani hidup. Saya mendengarkan nasihat Tuhan, bagaimana saya berusaha, bagaimana saya berbisnis, bagaimana saya membangun keluarga, bagaimana saya melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya, bagaimana saya melayani Tuhan. Saya harus dengar suara Tuhan. Saya harus mendengarkan firman Tuhan berbicara kepada saya, supaya saya bisa hidup menjalani sesuai dengan firman-Nya. Jadi hal yang pertama yang Tuhan tuntut bagi umat Israel dan termasuk saudara dan saya, yang pertama kita harus mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, masih dalam ayatnya yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan melakukan dengan setia. Kita tidak berhenti hanya mendengarkan suara Tuhan saja. Kita tidak berhenti menjadikan firman itu hanya sekedar pengetahuan saja. Tapi langkah kedua ini juga adalah langkah yang menentukan supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Melakukan dengan setia artinya bahwa harus secara terus-menerus, harus secara kontinu, harus tetap ajak sering. Saudara dan saya melakukan firman dengan setia, maka itulah rahasia kedua hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tekanan di sini adalah melakukan dengan setia. Artinya ketaatan kita melakukan firman itu bukan sesuatu yang bersifat musiman. Tapi itu sesuatu yang terus-menerus, secara kontinu, secara setia. Saudara dan saya lakukan itu dalam hidup kita sehari-hari. Secara kebiasaan kita biasa untuk mentaati firman, melakukan firman, mentaati perintah-perintah Tuhan. Maka disitulah saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Jadi syarat yang kedua ini penting bagi kita sebagai umat. Melakukan firman dengan setia.
mentaati firman dengan setia, mempraktekkan firman itu dengan setia, mengimplikasikan firman Tuhan itu dengan setia dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, kita belajar dan terus berusaha supaya kita setia melakukan firman, setia taat kepada firman, setia menerapkan firman dalam hidup saudara dan saya percaya ketika saudara dan saya setia melakukan firman, setia melakukan apa yang kita dengar, maka disitulah hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua ingin hidup diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita belajar dari umat Israel supaya hidup kita diberkati Tuhan. Yang kedua, mari kita setia melakukan firman, setia melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa perintah Tuhan, kita terus belajar. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Kalau kita setia melakukannya, itulah kita akan mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami mengenai hidup yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang senang dan senantiasa rindu untuk mencurahkan berkat dalam kehidupan kami, untuk hidup kami diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mau mendengarkan suara Tuhan. Kami setia mendengarkan suara Tuhan supaya kami tahu akan petunjuk-petunjuk Tuhan dalam menjalani hidup, supaya kami semakin tahu apa perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami. Tapi tolong kami juga supaya kami tidak hanya mendengarkan suara Tuhan, tapi kami juga mau melakukan perintah-perintah Tuhan dengan setia. Kami mau menerapkannya, kami mau mengimplikasikannya, kami mau menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh-Mu yang kudus, tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk kami bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang sedang bergumul dengan pergumulan hidup, persoalan, dalam nama Yesus Tuhan berikan jalan keluar. Umat-Mu yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.